Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Kita bertemu di acara podcast Kesatuan Bangsa Yogyakarta yang pada kali ini kita kedatangan tamu alumni SMA Kesatuan Bangsa. Silakan diperkenalan dulu, Alfiandi. Halo teman-teman semua, nama saya Alfiandi, biasa dipanggil Alfi. Sejak SMA saya alumni Kesatuan Bangsa tahun angkatan keempat ya. Jadi lulus tahun 2017. Saat ini saya sedang berkuliah S1 tahun terakhir, jurusannya di Teknik Penerbangan atau Aerospace Engineering di Tohoku University di Jepang, tepatnya di Sendai. Oke, luar biasa. Alfiandi Haryansyah. Siang hari ini mau tanya-tanya nih, topiknya kebetulan tentang Ramadan. Nah, Ramadan yang pastinya Alfiandi mau berbagi cerita Ramadan di negara Sakura ya. Gimana nih? Lagi sibuk apa sekarang? Ini kan tahun terakhir juga ya Pak Rahmat. Ini saya dijadwalkan lulus September akhir ini. Jadi sekarang sedang persiapan untuk nulis tesis dan juga ada conference nanti. Jadi ya mainly kegiatannya sehari-hari ya riset sama eksperimen gitu Pak. Dan juga ya alhamdulillah puasanya alhamdulillah lancar. Ini 17 hari ya sekarang, 17 hari berjalan. Ini masih online berarti? Online untuk kuliahnya? Untuk kuliah saya udah nggak ngambil kuliah Pak sejak tahun kemarin ya. Sejak September tahun kemarin udah nggak ada kuliah. Jadi udah fokus tugas akhir sama nulis. SKS sudah kelar semua ya SKS-nya? Udah saya selesaikan jauh-jauh hari supaya enak gitu. Semester terakhirnya tinggal fokus nulis skripsi sama persiapan conference. Gimana nih puasa di sana? Gimana? Di sini agak menantang ya karena karena di sini ada 4 musim juga. Terus antar musim tuh kan tentunya jamnya beda-beda gitu Pak. Jadi kita ritme tidurnya itu harus ngikutin juga. Apalagi kan sekarang misalkan summer gitu ya, musim panas. Biasanya aku sahur itu atau subuh itu jam 3 gitu untuk sekarang. Tapi perharinya tuh naik 2 menit. Jadi kayak dari awal Ramadan misalkan aku sahur jam 3, mungkin nanti akhir Ramadan aku bisa sahur jam 2 gitu. Jadi karena saking cepatnya ganti musim itu, jadi susah tidurnya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, aku paling ekstrim ya. Kalau kayak tahun kemarin itu puncaknya musim panas itu aku sahur jam 2, kemudian bukanya jam 7 malam. Jadi sekitar berapa jam itu? 15, ya 15 jam lah. 15 atau 16 jam sekitar itu. Jadi agak susah sih untuk ngimbangin. Ini di asrama atau di kontrakan atau tinggal? Ini di kosan, Pak. Di kosan. Ada kalau kita dulunya gimana? Puasa juga? Ada temannya yang puasa di kosan? Ini kosannya pribadi, jadi aku aja di sini. Jadi gitu. Jadi nggak ada orang Pak di sini. Cuman mungkin sebelah tetangga di kamar lain itu ada orang Indonesia. Jadi satu gedung ini isinya 8 kamar, 3 orang Indonesia. Kemarin ada 4 orang Indonesia, cuma satunya udah pulang. Jadi kalau sama orang Indonesia lumayan deket lah. Ini kampung-kampung Indonesia ini sebenarnya. Banyak yang tinggal di sini. Ini sudah berapa kali melewati Ramadan di Jepang? Ramadan 3 mungkin ya. 3 kali ya? Iya, jadi 2018, 19, 20, 21, 4 ding. Ini yang tahun keempat Pak. Gitu. Jadi belum pernah pulang ke Indonesia. Untuk bukanya biasa artinya ada di situ ada ini untuk sholat maghrib berjamaah atau ada taraweh atau sering sendiri? Kalau sebelum pandemik itu kan kita ada masjid. Ini alhamdulillah saya di kota Sendai. Di kota Sendai itu northern
part of Japan. Jadi wilayah Tohoku namanya, dulu yang ada tsunami itu Pak. Kalau Pak Rama tahu, tahun 2006 sempat ada 2011 gue men. 2011 itu ada gempa besar ya. Dan juga ada tsunami di Jepang. Itu tepatnya di daerah saya ini. Tapi alhamdulillah nggak sampai ke daerah kampus dan ini daerah kota, nggak sampai, cuman di pesisir. Itu kita alhamdulillah ada masjid di Sendai ini, ya mungkin jaraknya 4 kilo ya dari tempat saya ini. Itu kalau sebelum pandemi ya biasanya kita sholat tarawih di sana gitu. Atau juga kita orang Indonesia atau orang Muslim community, kita bikin jamaah tarawih di salah satu gedung gitu, di gedung punya kampus, kita izin untuk pakai gitu untuk sholat jamaah, sholat tarawih gitu Pak. Ya mungkin 40 orang lah sekitar bisa datang. Lumayan banyak ya, lumayan banyak juga itu. Alhamdulillah. Untuk orang Indonesia sendiri lumayan ramai kok Pak, sekitar 100. Orang Indonesia semua atau ada yang warga Jepang yang sholat tarawih di situ? International, jadi ada yang dari Jepang, ada beberapa. Biasanya justru presiden komunitas Muslim tuh orang Jepang Pak, orang Jepang asli, kakek Noboru Sato namanya. Beliau udah convert ke Islam sejak tahun 1970-an mungkin ya, atau 80, saya kurang tahu. Itu, dan secara komunitas Muslim itu di sini beragam, nggak hanya dari Indonesia, tapi juga ada dari Malaysia, ada Pakistan, Bangladesh sih paling banyak. Pakistan, Bangladesh, kemudian ada orang Jepang juga, ada. Ya itu, mainly 5 negara itu sih. Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh. Atau negara-negara Afrika gitu ya. Egypt ada juga, Mesir. Kalau buka masak sendiri atau jajan, atau di sana ada kalau di Jogja kan banyak ini ya, kalau di Indonesia ada kayak kampung Ramadan gitu kan, kalau pas Ramadan itu ada pasar Ramadan, wah jadi meriah gitu lah. Kalau di sana gimana? Ada tempat jajannya yang untuk buka atau sering masak sendiri, Alfian nih? Kalau di sini semacam kampung Ramadan gitu nggak ada Pak, karena ya orang Jepang sendiri kan bukan Muslim gitu. Jadi untuk Ramadan sendiri asing untuk orang Jepang, jadi nggak ada culture Ramadan masuk ke Jepang gitu. Jadi culture di Jepang itu, walaupun mereka pada dasarnya tidak beragama, mereka terinfluence culture Kristiani sih. Kayak mengikuti Natal itu mereka ikut. Cuman kalau culture Ramadan, mereka masih asing gitu. Jadi untuk makan sendiri, kita kan ada komunitas Muslim, Mbak. Itu komunitas Muslim Indonesia. Nah, kita ada itikat bait lah untuk menghadirkan suasana Ramadan di Indonesia di Sendai ini untuk orang-orang Indonesia gitu kan. Yang jumlahnya mungkin 100 ya, kalau bisa dihitung 100 orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Itu kita bikin bento atau kotak box 30 per hari. Jadi setiap hari kita ada dana atau budget untuk menyediain bento 20-30 paket yang disebarkan di kampus-kampus yang banyak orang Indonesianya gitu Pak. Nah, tahun kemarin karena aku sering kuliah juga, jadi aku sering ke kampus, aku sering ngambil itu sih. Jadi jarang masak kalau tahun kemarin, tapi karena sekarang di kamar, aku jarang ngambil sih Pak. Jadi masak sendiri. Ya. Masaknya nasi atau mie atau apa kalau di situ? Karena yang masak orang Indonesia, masakan Indonesia, contohnya hari ini nih menunya kalau nggak salah rawon deh. Oh gitu. Iya, rawon. Jadi kalau yang kangen-kangen gitu, karena kan kayak makan di rumah ya, kalau nggak masakan Jepang terus gitu ya? Iya, nggak makan sushi atau ramen terus gitu. Karena banyak ibu-ibu juga di sini ya yang suaminya sedang PhD atau S3, ibunya istrinya ikut ke sini, kemudian ya ibu-ibu suka ngumpul kayak, oh kita masak ini yuk, masak ini gitu. Jadi yang enak, yang jomblo-jomblo kayak saya biasanya dapat berkahnya itu Pak. Biasa diundang, ayo Alfi makan di rumah saya. Oh siap Mbak gitu. Insya Allah lah. Gimana ini suka duka puasa di sana? Suka dukanya? Mungkin dukanya karena
saya udah lama ya nggak ngerasain Ramadan di Indonesia, dan juga dukanya tadi susah untuk ngatur jam tidur gitu. Jadi kalau misalkan di sini isyaknya biasanya jam 8:30, itu kita sholat taraweh, baru selesai sholat taraweh jam 10, Pak. Itu biasanya ngerjain tugas 2 jam, jam 12. Jam 2 udah sahur, jadi nggak bisa tidur gitu. Kita biasanya tidurnya habis subuh gitu. Jadi kalau ada istilah nggak boleh tidur habis subuh, kayaknya kurang berlaku di sini gitu. Karena subuhnya jam 2, kalau paling ekstrim ya, subuhnya jam 2, selesai tarawih jam 10, kita cuma punya 4 jam gitu. Belum lagi untuk yang ngerjain tugas pada malam hari gitu kan. Jadi biasanya Waktunya tidur lebih lama ya, waktu puasanya sangat jauh ya dengan Indonesia ya. untuk sekarang ya, karena kita belum benar-benar musim panas, karena kan naik 10 hari ya Pak tiap tahun musim itu. Sekarang belum masuk ke peak-nya of summer, jadi mirip-mirip lah. Aku sahurnya jam 3, bukanya jam 7 malam gitu. Ya mungkin di Indonesia sahurnya jam 4, ya setengah 4, bukanya jam setengah 6 sekarang udah buka kalau di Indonesia. ya? Iya, Jogja setengah 6 lewat 5 menit lewat 10 udah buka. Cepet itu. Udah lama nggak kayak gitu. Udah berapa tahun nggak pulang? Dari pertama belum pernah pulang ya? Pulang, Mbak. Aku awal itu tiap semester pulang. Berarti Mas Fasna pulang. Jadi nggak kayak anak rantau kalau teman-teman bilang ke aku, oh ini bukan anak rantau ini, tiap semester kok pulang. Berarti Alfian termasuknya paling sering pulang ya daripada temennya. Tapi semester pulang gitu. Aku semester 1 pulang, semester 2 pulang, semester 3 pulang, semester 4 pulang, semester 5 nggak pulang. Jadi terakhir pulang itu tahun kemarin bulan Februari, Pak. Tahun kemarin bulan Februari, udah setahun sih. Semenjak pandemi ya, aku nggak berani pulang lagi, soalnya balik ke Jepangnya susah, Pak. Masalah imigrasi gitu-gitu ya, karena aturan policy-nya juga fluktuatif, ganti-ganti gitu, jadi susah prediksinya bisa masuk atau enggak. Kalau sekarang di Jepang gimana keadaan ini ya? Suasana COVID-nya atau pandeminya bagaimana di situ? Atau sudah mendingan, atau sekolah sudah pada offline, udah ada yang offline gitu? Atau masih online semuanya? Masih pakai masker semua gitu? Kalau sekolah ya, anak SD, SMP, SMA itu mereka kayaknya udah offline, udah sejak tahun lalu bahkan ya. Aku kalau ke kampus, aku kan masih ke kampus untuk ke lab ya Pak ya, untuk eksperimen gitu. Aku suka ngelihat anak SMP, SMA jalan kaki itu, oh udah sekolah ding ternyata gitu. Oh gitu. Ini sebelah juga TK sih sebelah ini. Sering denger anak-anak main gitu, gitu tiap sore. Tapi kalau untuk anak kuliah masih 50-50 sih, ada yang offline, ada yang online. Cuman sekarang kasus COVID udah gelombang 4, Pak. Jadi ini menuju ke puncak gelombang 4, udah state of emergency lagi ini Jepang. Vaksin juga sudah jalan di situ, Alfian? Di sini kalau masalah vaksin susah, Pak. Aku sendiri belum vaksin, dan rate vaksin di sini kecil gitu, 5% ya dari jumlah populasi, karena apa ya, aturan dan prosedurnya benar-benar ketat gitu. Untuk ngevaksin orang itu mereka benar-benar takut sebenarnya. Para petugas medis itu di Jepang justru itulah kenapa ya, kayak kenapa kok rate vaksin di Jepang kecil dan masyarakat pada belum banyak yang divaksin, itu karena mereka prosedurnya benar-benar ketat gitu. Untuk vaksin seorang harus lewat screening, untuk menentukan orang ini bisa nggak divaksin atau aman nggak kalau divaksin ini gitu-gitu. Jadi aku sendiri belum vaksin. Terus ini untuk lebarannya nanti lebaran di Jepang ya? Oh iya, aku lebaran di Jepang udah 4 tahun ini sih lebaran di Jepang. 4 tahun lebaran kali ini udah lebaran di Jepang terus. Gimana suasana di sana, ada enggak kalau yang di dekat tetangga-tangganya itu ada ini enggak? Halal bihalal terus datang ke rumah gitu?
Masih. Ada juga di situ. Kita kan lumayan, alhamdulillahnya lumayan banyak lah orang Indonesia. Jadi aku nggak ngerasa kesepian di sini untuk beribadah atau ngikutin culture Lebaran di Indonesia. Biasanya kita before pandemic kayak 2 tahun yang lalu itu pada sholat ke masjid. Yang kita sholatnya jam 9, ya jam 8 gitu. Kemudian setelah beres, biasanya ngumpul ke rumah siapa gitu Kak. Biasanya ibu-ibu sih yang masak opor atau apa gitu. Jadi ngundang anak-anak, ayo ngumpul-ngumpul di sini gitu. Jadi suka lah. Sholat Idnya di lapangan atau di masjid? Di pelataran masjid. Jadi kita punya tanah, komunitas muslim di sini punya tanah, ada masjidnya, dan di luar itu ada latar lah, bisa dipakai. Oke. Luar biasa ya, sukses lah di Jepang. Ya, Jadi nih, mungkin ada tips untuk para penonton yang ada di rumah, jika suatu hari nanti para penonton berkesempatan untuk merasakan tinggal di Jepang saat Ramadan. Mungkin Alfiandi bisa kasih tips atau motivasi. Untuk tipsnya mungkin ya, karena menjalankan suatu culture itu kan butuh komunitas gitu. Jadi banyak atau sebelum prior to arrival di sini, sebelum datang ke sini itu kontak dulu komunitas di daerah itu. Misalkan pada mau ke Tokyo rame sih daripada dibanding kita, lebih rame malah. Karena ada Masjid Indonesia Tokyo ya, ada masjid yang punya Indonesia gitu. Ya perbanyak bergaul dengan komunitasnya. Jadi biar gak sendiri di sini Pak dan ngerasa kesepian gitu. Karena ya kesepian itu salah satu problem juga ya di Jepang. Orang-orang ada istilah namanya hikikomori untuk orang Jepang itu, di mana anak-anak muda umur 20-an tahun kayak aku dan notabene orang Jepang yang sedang kuliah itu pada menyendiri gitu Pak, gak mau ketemu orang, di kamar aja ngerjain tugas sama pokoknya kuper lah istilahnya. Nah kebanyakan itu yang bikin penyebabnya apa ya, emang karena culture-nya ya Pak. Culture-nya yang nggak suka kejar pelajaran akademik itu nggak? Kalau masalah akademik nggak se strict kayak kurikulumnya Singapura atau US gitu sih kalau kata aku ya. Berarti budayanya ya, budaya situ ya. Budaya yang nggak serawung sama tetangga gitu Pak. Kalau kita kan ketemu orang walaupun orang Indonesia, iya Mas ketemu gitu. Dari mana? Oh ini nyapa lah. Kalau orang Jepang tuh ya itu kayak sungkan gitu. Jadi susah untuk dapat teman dekat orang Jepang itu. Jadi makanya kan pemerintah Jepang bikin Ministry of Loneliness, Kementerian Kesepian. untuk nanganin masalah ini supaya orang-orang nggak kesepian. Dan akibatnya apa? Kalau kesepian kan masalah mental health gitu-gitu, dan akhirnya banyak kasus bunuh diri juga di Jepang, salah satu problem yang belum selesai sampai sekarang gitu Pak. Masih banyak sampai sekarang kasus bunuh diri di Jepang. Rata-rata umur muda atau udah tua atau menikah atau yang kebanyakan orang bunuh diri di Jepang? Aku nggak tahu statistiknya ya Pak, cuman kalau yang dari berita-berita itu aku bisa tebak 20-40 sih, karena misalkan ada artis kemarin setahun lalu, beberapa bulan lalu ada artis umur 35 tahun, artis cukup terkenal di Jepang, bunuh diri kayak gitu. Jadi kurang tahu sih saya kenapa dan motifnya kenapa gitu. Ya semoga lah tidak seperti itu. Saya suka gojlok lah sama teman-teman saya yang Jepang itu, kamu jangan sampai bunuh diri ya gitu. Tenang, kalau ada sesuatu mainlah sama saya gitu. Teman-teman orang Jepang itu, kok nggak mungkin lah saya sebodoh itu kata dia kayak gitu. Ya mungkin kampus berarti ngobrolnya ini pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Sama teman aku, teman-teman di kampus. kalau sama kelas pakai bahasa Inggris Pak, karena program saya internasional. Cuman kalau sama teman-teman di lab ya, di laboratorium itu campur bahasa Jepang, bahasa Inggris, karena di lab itu kan nggak hanya orang Jepang yang program internasional gitu, jadi semua orang Jepang ada di situ. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Jepang sih, mau nggak mau. Oke.
Oke, untuk Alfiandi, saya doakan semoga sukses nanti Semoga lulus dan tentunya bisa kembali lagi ke Indonesia dengan baik. Oke, itu teman-teman sahabat KBS, beberapa pengalaman yang bisa disampaikan Alfiandi. Terima kasih Alfiandi. Sama-sama Pak Rahmat. Selalu titip salam buat guru-guru yang lain, Pak. Oh iya, oke. Siap. Baik. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.